Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatannya kita masih dikumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jannatul Firdaus, untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin kita telah masuk pada pembahasan dari tafsir Muyassar dari surat Al-Jathiyah hingga ayat 6, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkannya. Siapa yang baca di ayat 7 sampai ayat 11 dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Jathiyah itu yang berlutut, wailul likulli affakin athim. Wail di sini adalah kecelakaan atau celakalah. Likulli affakin athim, bagi setiap orang yang affak, itu banyak berdusta, ya, athim itu banyak berbuat dosa. Ya, affak banyak berbuat kedustaan atau banyak berdusta, athim itu banyak berbuat dosa. Kemudian yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Ini yasma'u ayatillah,
mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendengar orang yang mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tutla alaihi, itu dibacakan padanya, namun yusir, itu apa? Namun dia tetap atau terus-menerus ya mustakbira, dalam kesombongan, ya ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka fabasyirhu bi'adzabin alim, maka peringatkanlah ya dia dengan azab yang pedih, yaitu berilah kabar gembira padanya, ya, tapi kabar gembiranya adalah apa? Yaitu adalah azab yang pedih. Kemudian wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Wa idza alima, itu apabila dia mengetahui, min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa, dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu ya dijadikan apa? Ittakhadhaha huzwa, itu mereka atau dia jadikan ya olok-olokan, yakni huzwa, itu bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabum muhin, maka merekalah orang yang akan ya mendapatkan azab yang ya menghinakan. Jadi tadi ya sayanit takhadaha uzwa. Kemudian mi waraihim jahannam. Ya mi waraihim jahannam, yaitu apa wara di sini maknanya? Maksudnya di hadapan mereka. Ya. Mi waraihim jahannam. Wara biasanya artinya apa? Belakang. Tapi di sini maksudnya apa? Di hadapan mereka, ya bisa ya bermakna di hadapan ya atau di belakang mereka. Tapi di sini dimaknakan dengan apa? Di hadapan mereka ya jahannam. Ya seperti dalam apa? Kisahnya apa? Kapal yang hendak di apa? Gosop ya oleh orang-orang zalim. Ya kemudian ya Nabi Khadir ya alaihissalam melubangi, ya itu untuk melubangi karena di hadapan mereka ada ya para ya bajak ya pembajak ya akan mengambil kapal ya yang ya dimiliki oleh ya para nelayan. Maka ya di situ ya Nabi Khadir alaihissalam ya melubangi untuk ya sedikit merusak, bukan untuk menenggelamkan atau untuk ya menghanyutkannya ya, tapi untuk ya supaya terlepas dari ya rampasan atau dirampasnya dari penguasa yang atau para pembajak ya kapal laut. Itu apa? Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan. Ya, wala yughni anhum ma kasabu syai'a. Itu wala yughni anhum ya ma kasabu syai'a, apa yang mereka telah perbuat sedikit pun. Ya, ma kasabu itu ma nafi, kemudian ada syai'a, yaitu ada nakirah, maka apa? Sedikit pun apa yang mereka lakukan tidaklah bermanfaat. Wala mattakhadhu min dunillahi auliya, dan juga apa yang mereka jadikan ya dari selain Allah Subhanahu wa taala ya pelindung-pelindung ya untuk mereka, maka juga tidak akan mendatangkan manfaat. Ya tidaklah berfaedah. Ya walahum adzabun azim, dan bagi mereka adab yang besar. Hadza huda, maka ini yaitu Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ya walladzina kafaru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang kafir mengingkari ayat-ayat ya Rabb mereka, lahum adzabum min rijzin alim, maka mereka akan mendapatkan ya azab berupa siksaan yang sangat ya sangat pedih, sangat menyakitkan. Maka ini yang terdapat ya dari apa yang kita telah baca dari ayat 7 hingga ayat 11. Kemudian disebutkan ya dalam tafsir Al-Muyassar ya, yaitu berkata penulis ya rahimahullah wa hafizahumullah, ya halakun syadidun likulli kadzdzab. Ya, likulli kadzdzab ya katsiril atham, itu halak, itu wail ya kebinasaan yang sangat ya yang menyedihkan bagi setiap ya orang yang kadzdzab, ya
Jadi untuk menunjukkan apa? Mubalaghah. Yaitu tidak hanya ya seorang pendusta, tapi apa? Banyak berdusta. Ya, banyak berdusta. Yaitu sehingga dinamakan dengan apa? Kadzdzab. Maka apabila seorang perawi kemudian disebut dengan kadzdzab, ya berarti apa? Sudah banyak ya dustanya. Ya, hadisnya apa? Makdzub. Ya, sehingga hadisnya apa? Ditolak. Ya, karena perawinya kadzdzab misalnya. Ya, seorang perawi hadis yaitu kadzdzab, maka di situ apa? Banyak berdusta. Ya, kemudian apa? Ya, katsiril atham. Juga ya asim, yaitu adalah untuk menunjukkan mubalaghah, yaitu banyak berbuat atham. Ya, jamak dari itsm. Ya, kalau itsm dosa, kemudian atham itu banyak berbuat dusta. Yasma'u ayati kitabillah, ya mereka atau dia mendengar ayat kitabillah yaitu Al-Qur'an, tuqra'u alaih, dibacakan padanya, thumma yatamada fi kufrihi muta'aliyan fi nafsihi anil inqiyati lillahi wa rasulih. Ya, kemudian dia yatamada, ya sombong, ya di dalam kekufurannya, ya muta'aliyan, angkuh, ya sombong, fi nafsi pada dirinya, anil inqiyati lillahi wa rasulih, yaitu dari tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, ya dan juga tunduk kepada ya perintah-perintah Rasulnya, ya perintah-perintah ya Rasulnya, ya ka'annahu lam yasma' ma tuliya alaih min ayatillah, seakan-akan dia tidak mendengar apa yang dibacakan padanya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fabasyir ayyuhar rasul, maka ya berilah ya kabar gembira ya wahai rasul, ya hadzal affak, ini orang yang banyak berdusta, al-athim, ya banyak berbuat dosa, bi adzabin mu'lim, dengan adab yang mu'lim, itu yang menyakitkan, ya muji, ini juga semakna, ya mu'lim muji, binari jahannam, ya di neraka jahannam, yaumal qiyamah, ya di hari kiamat. Walaupun sekarang mungkin masih merasa bebas ya dari hukuman, ya akan tapi ya pasti di akhirat ya orang-orang yang ya banyak berdusta ya dan juga ya kufur pada Allah Subhanahu wa taala ya akan mendapatkan ya azab yang menyedihkan, azab yang menyakitkan. Kemudian ayat yang ke-9, wa idza alima hadzal afaq, ya apabila mengetahui hadzal afaq, al-athim, yaitu ya orang yang banyak berdusta dan juga banyak berbuat ya banyak berdusta dan banyak berbuat dosa, min ayatina syai'an, dari ayat-ayat kami, ya sesuatu dari ayat-ayat kami, ittakhadha huzwa, ya dia menjadikannya sebagai bahan olok-olokan, bahan tertawaan, ya wa sukhriyah, ini sama huzwa dengan sukhriyah, ini juga semakna, ya merupakan sinonim, ya sukhriyah menjadikan apa? Sukhriyatan, ulaika lahum adzabun, ya maka bagi mereka azab ya yang akan apa? Menghinakan mereka, yuhinuhum, ya lahum adzabun yuhinuhum, yang akan menghinakan mereka, wa yuhzihim, ini juga semakna, ya yuhin dengan apa? Yuhzi, ya ini semakna, ya maknanya sama, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya sebagai apa? Jazaan istihza'uhum bil Qur'an, ini sebagai balasan ya karena apa? Olok-olokan mereka terhadap Al-Qur'an. Ini olokan-olokan mereka terhadap Al-Qur'an. Kemudian ayat ke-10, min amami haula'il mustahzi'in bi ayatillahi jahannam. Ya min amam, nah, maka dikatakan di sini kan min amam, warok tadi apa? Min amam, ya maka di hadapan haula'il mustahzi'in, ya di hadapan orang-orang yang mengolok-olok terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala apa? Jahannam. Apa i'rabnya jahannam? Apa? Mubtada muakhar, ya. Itu apa? Yaitu jahannam, ya min amami haula'il mustahzi'in bi ayatillah, jahannam itu mubtada muakhar. Wala yughni anhum ma kasabu syai'a, ya minal mal wal walad, ya maka tidaklah akan berfaedah, wala yughni anhum ma kasabu syai'a, itu tidak akan berfaedah sedikit pun dari apa yang mereka telah upayakan, usahakan, baik itu apa? Harta, walaupun dia adalah orang yang paling kaya di dunia, ya akan tapi ya
dia mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah akan bermanfaat harta yang dia miliki, walaupun orang yang paling kaya di dunia, bahkan bisa jadi menjadi orang yang paling celaka di akhirat. Maka sabu syai'an minal mal, baik itu harta wal walad dari anak keturunan, misalnya memiliki sebagian dahulu yaitu orang Arab, mereka membanggakan apabila anaknya laki-laki semua misalnya. Banyak dari anak-anak laki semua. Maka nanti di akhirat tidaklah akan mendatangkan manfaat bagi orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi wala alihatuhum, tidak pula sembahan-sembahan mereka, allati abaduha min dunillah, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah akan memberikan faedah, tidaklah akan memberikan manfaat pada mereka. Walahum adzabun azimun mu'lim, maka bagi mereka azab yang dahsyat, yaitu yang menyakitkan, yang mu'lim, yang menyakitkan, yang menyedihkan, ini semakna. Maka disebutkan dalam ayat ke-11, hadzal Qur'an, hadza huda, maksudnya adalah Al-Qur'an, alladzi anzalnahu 'alaika ayyuhar rasul, yang kami telah menurunkan padamu wahai Rasul, hudan minad dolalah, yaitu sebagai petunjuk dari kesesatan, wa dalilun alal haq, dan sebagai dalil di atas kebenaran, yahdi manittaba, yahdi manittaba'ah, yaitu memberikan petunjuk bagi orang yang mau mengikuti, mau mengikutinya, wa amila bihi, dan mengamalkannya, ila tariqi mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Adapun walladzina jahadu bima fil Qur'an minal ayat ad-dalati alal haq, adapun orang-orang yang mereka mengingkari dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dari ayat-ayat yang menunjukkan akan kebenaran, kemudian mereka walam yusaddiqu biha, tidak membenarkannya, maka kembali lagi lahum adzabun mu'lim, bagi mereka azab yang mu'lim, muji, itu menyakitkan, menyedihkan, min aswa anwa'il adzab yaumal qiyamah, dari paling buruknya dari jenis-jenis azab pada hari kiamat, pada hari kiamat. Kemudian ini sampai ayat ini kita telah membacanya, dan di antara faedah yang disebutkan dalam Al-Mukhtasar bahwasanya al-kadzib wal israr ala dzam wal kibr wal istihza bi ayatillah sifatu ahli dhalal wa qad tawa'adallah al-mutassifa biha. Maka al-kadzib yaitu dusta, wal israr ala dzam yaitu terus-menerus di atas dosa, jadi dusta, kedustaan, dan juga terus-menerus di atas dosa, dan juga sombong, kemudian istihza bi ayatillah, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat ahli dhalal. Itu adalah sifat atau tanda-tanda dari pelaku kesesatan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam siapa saja yang bersifat dengannya. Dengan yaitu sombong, dusta, kemudian terus-menerus dalam kemaksiatan, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam mereka yaitu dengan azab yang mu'lim, itu azab yang menyakitkan dan menyedihkan, dan semakna dengannya. Insyaallah ini yang kita baca, dan faedah yang setelahnya itu terkait dengan ayat 12 dan 13. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.